Untuk yang ini, senyawa kompleks saya ulang dari awal, karena kemarin baru sedikit ya. Untuk senyawa kompleks, slide-nya sudah saya upload dan ada 2 versi. Di sini yang akan saya sampaikan, saya memilih untuk menyampaikan menggunakan slide yang berbeda ya, tapi ini juga di-share di grup dosen kimia dasar. Jadi mengacu pada slide yang sama ya, dua-duanya kita pakai. Silahkan nanti dibaca mana yang belum dipahami atau misalnya ada yang tidak saya sampaikan terlewat, nanti ditanyakan saja ya. Oke. Di sini kita mempelajari senyawa kompleks. Senyawa kompleks juga disebut sebagai senyawa koordinasi. Sejarahnya ini pertama kali ditemukan mulai dari 1798 dengan direaksikannya COCl3, kobalt 3 klorida dengan amonia. Ternyata dihasilkan suatu senyawa baru yang berwarna kuning, yang ini. Ya. Di sini belum diketahui strukturnya, pokoknya ini bereaksinya dengan 6 mol NH3. Lalu cukup lama setelah itu reagen yang sama, kobalt 3 klorida, direaksikan dengan sejumlah amonia, mol yang diperlukannya berbeda, ternyata menghasilkan warna yang berbeda, artinya senyawa yang berbeda. Untuk menguji keduanya, kedua senyawa kompleks tersebut direaksikan dengan reagen lain, di sini menggunakan perak nitrat. Hasilnya ternyata di sini dihasilkan mol perak klorida yang berbeda. Di sini kan agen nitrat, semua senyawa yang mengandung nitrat ini larut dalam air. Ketika dihasilkan klorida, senyawa klorida, artinya ada ion klorida yang berada pada senyawa kompleks ini yang tidak terikat di dalam kompleksnya atau dia bertindak sebagai counter ionnya sebetulnya. Karena kalau dia terikat dengan kompleks, counter ion itu seperti ini, misalnya kobalt itu kationnya, maka klorida ini anionnya. Jadi kloridanya bukan sebagai ligan, tapi sebagai counter ion. Kalau sebagai ligan, sulit untuk dilepaskan. Nah, bagaimana perbedaan ini dijelaskan? Ya. Dari sini, berdasarkan reaksinya dengan perak nitrat, dapat disimpulkan reaksi ionisasi kedua senyawa tersebut di dalam air. Karena tadi yang berwarna yang 6 itu berwarna kuning ya. Yang berwarna kuning itu menghasilkan 3 mol AgCl. Oh, berarti ada 3 ion Cl- yang lepas dari senyawa kompleks tersebut. Lalu yang dihasilkan dengan 5 mol amonia dihasilkan 2 mol AgCl. Oh, berarti ada 2 ion atau 2 ion klorida yang lepas dari senyawa kompleks tersebut. Nah, dari sini disimpulkan bahwa sesuai dengan reaksi ionisasinya, kedua senyawa ini masing-masing ditulis sebagai seperti ini. Heksaamin kobalt 3 klorida. Kalau ini pentaamin kloro kobalt 3 klorida. Jadi yang membedakan di sini kan sama-sama Cl ya. Tapi Cl yang ini adalah counter ion sama dengan yang ini. Jadi sebagai anionnya kompleksnya di sini berada sebagai kation. Kalau di dalam yang tadi dihasilkan dengan 6 mol amonia, ligannya hanya amonia, amin namanya, sebanyak 6. Kalau di dalam reaksi kobalt 3 klorida dengan 5 mol amonia, di sini ada 1 kobalt yang masih bertindak sebagai ligan. Nah, ini kita bisa bedakan. Yang counter ionnya ini mudah bereaksi dengan perak nitrat. Jadi lepas sebagai 2 AgCl. Tapi Cl di sini masih tersisa. Nah, senyawa ini yang kita sebut sebagai senyawa kompleks. Jadi untuk mengidentifikasi mana yang bertindak sebagai ligan, mana yang bertindak sebagai counter ion, kita bisa cari kira-kira reagen apa yang bisa bereaksi dengan yang kita curigai itu counter ion atau ligan. Kalau mudah lepas, berarti itu sebagai
counter ionnya. Ya, apakah dia dalam hal ini sebagai anion ya klorida. Nanti mungkin ada bisa dalam bentuk sebaliknya ya. Jadi kalau kita rangkum di sini senyawa kompleks itu terdiri dari pasti ada atom pusat. Atom pusatnya ini berupa ion logam. Dalam contoh tadi, ini ion pusatnya atau atom pusatnya adalah ion kobalt. Amonia, ini nama ligannya amin, kita sebutnya, ini molekul yang netral. Jadi meskipun mengikat 6, nah ini yang terikat pada ion pusat atau pada atom pusat kita sebut sebagai ligan. Sebanyak berapa? Ini sebanyak 6. 6 di sini kita sebut sebagai bilangan koordinasi. Kebetulan dalam hal ini kompleksnya berupa ion. Ya, ion dengan muatan plus 3. Ini amonia atau amin, ligan amin ini netral, jadi 6 kali 0, 0, muatannya plus 3. Oh, maka kobaltnya adalah ionnya plus 3. Ya, jadi pasti selalu ada ion logam atau atom pusat dan ligan. Ligannya nanti bisa bervariasi ya. Jadi senyawa kompleks adalah spesies yang terdiri atas sejumlah ligan yang terkoordinasi pada atom pusat. Atom pusatnya dapat berupa atom atau ion, tapi ini logam. Tapi muatannya bisa netral, bisa ion, bisa kation, bisa anion. Ya. Kompleks dapat anion enggak ya. Kompleks dapat berupa molekul netral, kation, atau anion. Nah, kalau kompleksnya ini bisa dalam bentuk netral, anion, atau kation. Ya. Nah, dari sini ikatan yang terbentuk itu adalah ikatan kovalen koordinasi. Jadi, atom pusatnya, ion logamnya bertindak sebagai asam Lewis, dia menerima pasangan elektron bebas. Kalau ligannya sebagai basa Lewis. Jadi syarat ligan ini harus punya pasangan elektron bebas. Jadi di sini kita kenal tadi istilahnya bilangan koordinasi. Nanti kita lihat berapa jumlah ikatan kovalen koordinasi yang terbentuk antara ligan dengan ion logam. Ya. Jadi di sini didefinisikan ligan itu bisa molekul, contohnya tadi amonia, atau ion, contohnya tadi ada kloro, yang dapat mendonorkan pasangan elektron pada atom atau ion logam. Nah, biasanya ligan adalah basa Lewis karena nanti ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen koordinasi. Jadi, ligan yang mendonorkan pasangan elektronnya untuk dipakai bersama-sama dengan atom pusat atau ion logam. Nah, untuk mengetahui tata namanya, di sini kita harus tahu nama-nama ligannya. Ligan itu ada yang bermuatan netral, ada molekul netral, ada yang berupa anion. Nah, namanya ini kalau di sini kita belum ada kesepakatan, sementara kesepakatan yang dibuat adalah, karena ini kan kalau dulu yang saya ingat, kan tata nama bisa dalam bentuk bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Di sini kan ada aturannya mengikuti alfabet. Alfabet kalau dalam Inggrisnya dan dalam Indonesia terkadang berubah. Contohnya misalnya kloro, ini diawali dengan C. Tapi kalau bahasa Indonesia diawali dengan K. Yang saya pahami sampai saat ini kesepakatannya adalah alfabetnya itu kalau misalnya kita mau full menggunakan bahasa Inggris, ya sesuai dengan bahasa Inggrisnya, akan dibenarkan. Kalau kalian mau menggunakan bahasa Indonesia, ikuti bahasa Indonesia, alfabetnya. Nah, tapi karena ini juga masih berkembang ya, diskusinya, intinya asal aturan umumnya dipenuhi, misalnya kation dulu, kemudian anion, terkait masalah urutan alfabet karena adanya perbedaan bahasa gitu, itu kita masih dapat memaklumi, itu akan dibetulkan. Tapi sementara yang kita jadikan pegangan,
Kalau kalian mau menggunakan bahasa Indonesia, ikuti aturan alfabet sesuai dengan namanya dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, ya ikuti juga sesuai dengan urutan alfabet dalam bahasa Inggris. Jadi makanya harus tahu ya nama liganya. H2O ini namanya kita sebut aqua. Ya. Amonia ini namanya amin. CO karbonil, NO nitrosil, CH3NH2, metilamin, C5H5N, piridin. Ya, mungkin untuk yang 3 ini umum ya. Tapi ini ya jaga-jaga tetap hafalkan. Tapi seingat saya ini biasanya dikasih tahu, misalnya kalau ada senyawa yang kompleks diberitahukan rumus ini namanya, ini biasanya disingkat PY ya, piridin. Tapi kalau yang umum itu tidak akan dikasih tahu, kalian harus hafal sendiri. Lalu untuk anion-anion ini karena nama umumnya sudah kalian ketahui, ini tidak akan dikasih tahu biasanya. Kita sudah tahu ini fluorida, klorida, bromida dan seterusnya. Tapi itu kalau sebagai anion ya, biasanya kita akhiri dengan akhiran ida. Nah, kalau sebagai ligan ganti idanya itu dengan O. Jadi namanya fluoro, kloro, bromo, iodo, okso, hidrokso, ini kan awalnya hidroksida, sianida, idanya ganti dengan O. Hidrokso, siano. Nah, yang akhirnya A, tambahkan juga O. Ini kan sulfat, sulfato, tiosulfat, tiosulfato. Nah, untuk NO2, kita akan gambarkan NO2 seperti biasanya kan seperti ini ya. NO2 ini min 1, ini plus 1 ya. Tadi syarat ligan dia harus punya pasangan elektron bebas kan ya. Ini kalau kita tukar-tukar atau posisinya ini ada 2 kemungkinan terikatnya, bisa melalui N-nya, bisa melalui oksigennya. Kalau misalnya ini namanya ligannya nitroto, nitrit kan, dari nitrit, maaf. Jadi nitrito. Tapi di sini ada simbol N ditambahkan, ada simbol O. Artinya kalau ini ditulisnya N, kita biasanya nulisnya NO2 karena terikatnya ligan atom pusat itu terhadap N-nya. Kalau ditulisnya ONO minus, ini, maaf, kalau ini nitrat. Kalau apa? Kalau ini nitrit NO2 minus, maaf, bukan itu ya. NO2 minus berarti ini 5 ditambah 12 tambah 1, 18 kan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ini min 1. Hah? Betul nggak sih? Bentar. 5 tambah 12 tambah 1, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, kelebihan ya. Bentar. Elektronnya kebanyakan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi di sini belum oktet. Nah, kita pindahkan ini. Ya, jadi ini 0. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 0 juga. Ini min 1. Ya, jadi terikatnya itu bisa melalui N, bisa melalui O. Nah, kalau terikatnya melalui N, kita tulis nama ligannya ini. Nitrito, strip, atom N, strip, nama logamnya. Kalau dalam tata nama, penyebutan nama ya. Lalu kalau misalnya dibalik dari namanya nitrito O, nanti tuliskan rumusnya. Berarti kita nulis rumusnya ONO minus karena terikatnya dengan atom oksigen. Ya, hanya 2 ini yang unik ya di antara semua jenis ligan. Lalu ini tiosianat, jadi tiosianato. Oh, ini juga mirip ya. SCN- juga sama, bisa terikat dengan S-nya atau dengan N-nya. Ya, jadi atom donor di sini ligan adalah atom pada ligan yang membentuk ikatan dengan atom pusat.
atom donor ligan, kalau kita definisikan untuk semuanya, ini terikatnya pada aqua, air, melalui atom O, amin melalui atom N, CO melalui atom O, nitrosil, kalau NO seperti apa? NO, 5 tambah, ini pasti ganjil ya. 5 tambah 6, coba kalau kita tulis 5 tambah 6, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kebanyakan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Tadi 11, ini harusnya 1 ya. 1, tapi ini tidak oktet ya. Tidak akan oktet, karena bisa dari N, bisa dari O ya, tapi namanya nitrosil. Nanti kita lihat, saya perlu cek lagi itu melalui N atau O ya. Metilamin ini dari N, piridin dari N, fluor ini kalau yang 1 ya pasti dari ionnya itu sendiri ya, ionnya itu sendiri dari F, Cl, Bri, okso ini dari O, ini dari N. Oke. Ya, nanti itu yang saya tandai seperti ini adalah atom donornya. Atom donor pada suatu ligan. Karena kan ligan tidak selalu berupa anion monoatomik. Karena bisa berupa molekul, ya lebih dari 1 atom. Oke. Nah, kalau kita lihat tadi ada hampir secara keseluruhan itu hanya 1 atom donor ya. Tapi kita punya jenis ligan yang lain. Jadi jenis ligan itu ada ligan monodentat. Kalau mono artinya ada 1 atom donor. Kalau ini bidentat berarti ada 2 atom donor. Contohnya di sini ada etilen diamin. Atom donornya ini. Ini senyawa etilen, lalu ada 2 amin, etilen diamin. Lalu oksalat. Oksalat juga ini atom ligan bidentat. Ada 2 atom donor melalui, meskipun di sini dia punya 4 atom oksigen. Tapi yang akan terikat dengan ion logam ini melalui 2 atom oksigen. Lalu ada senyawa lain ini yang sangat banyak digunakan aplikasinya dalam analisis kuantitatif. Etilen diamin tetraasetat. Oksalat. Nama ligannya semuanya sama ya. Kalau yang anion tambahkan O. Ini oksalato etilen diamin tetraasetato. Ini biasa disingkat sebagai EDTA di dalam rumusnya. Nah, kalau EDTA ini bukan ligan bidentat, tapi ini ligan heksadentat. Jadi kalau lebih dari 1 bidentat, tridentat, tetradentat, heksadentat, ini biasa kita sebut sebagai ligan polidentat. Jadi bisa mengikat lebih dari 1 atom donor. EDTA lewat mana? 2N, kemudian 4 dari atom oksigennya. Ya, makanya ini masuk ke dalam ligan polidentat atau spesifiknya ligan heksadentat. Ada 6 atom donor. Lalu di dalam senyawa kompleks tadi ada istilahnya bilangan koordinasi ya. Bilangan koordinasi, berapa jumlah ligan? Sebetulnya bukan jumlah ligan. Berapa jumlah ikatan ya yang terbentuk dari antara atom donor dengan ion logam yang nantinya ini akan menentukan geometri kompleks. Ya, jadi kalau tadi misalnya kalau kita punya logam besi misalnya terikat dengan EDTA, di sini ada 6 atom donor kan ya. Ke-6 atom donor ini akan mengikat 1 ion logam besi. Ligannya 1 di dalam kompleks tersebut. Tapi atom donornya 6. Nah, bilangan koordinasinya adalah 6. Jadi bilangan koordinasi kita lihat dari jumlah atom donornya. Bukan dari jumlah ligan. Karena ligannya ada yang monodentat, bidentat, tetradentat,
heksadentat ya. Jadi lihat dari berapa jumlah atom donor yang membentuk ikatan dengan ion pusat atau atom pusat. Nah, ini beberapa jumlah ikatan koordinasi yang umum untuk beberapa ion logam. Umumnya kalau bukan 2, 4, 6. Semakin besar ukuran ionnya, jari-jari ionnya bisa menampung sampai 6. Ya. Tapi yang bisa sampai 6 pun bisa hanya terisi sebagian. Misalnya ini Cu ya, bisa terisi 2, bisa 4, bisa 6. Nah, ini ada kaitannya dengan geometri molekul yang sudah kita bahas. Contoh, kalau kita punya diamin perak 1, ini ada 2 bilangan koordinasinya. Ion Ag+ hanya mengikat 2 ligan amin. Maka geometrinya pasti linier. Ya, prinsipnya sama seperti tolakan elektron pada kulit valensi. Cari posisi yang paling stabil, yang energi potensialnya paling rendah. Bentuknya linier. Kalau bilangan koordinasinya 4, kemungkinannya ada 2. Ada segi 4 datar. Ini contohnya untuk tetraamin platina 2. Atau tetraamin seng 2. Ya, ini bentuknya yang kedua ada tetrahedral. Kalau 6, ini bentuknya oktahedral. Ini untuk heksaamin kobalt 3. Ya, nanti kita lihat tata namanya ya. Jadi pada kompleks, bilangan koordinasi sama dengan jumlah atom donor yang berikatan ke atom pusat. Jadi misalnya kobalt ini bisa macam-macam. Ini karena amin itu ligan monodentat kan hanya terikat dengan N, bisa saja dia hanya terikat dengan 1 EDTA. Berapa bilangan koordinasinya? Nah, kita harus tahu EDTA itu ligan heksadentat. Itu bilangan koordinasinya 6 untuk kobalt 13. Atau misalnya kobalt 3 ini bisa mengikat 3 oksalato, ligan oksalato. Berapa bilangan koordinasinya? Karena kita tahu oksalat itu ligan bidentat, ya berarti 3 kali 2, 6. Jadi jangan terjebak dengan berapa jumlah ligannya. Tapi kita harus mengenal ligannya itu ligan apa? Monodentat, heksadentat, bidentat. Harus tahu berapa jumlah atom donor yang berkontribusi pada senyawa kompleks. Atau contoh lain, gabungan monodentat dengan bidentat. Bisa saja ini aminnya ada 2, lalu 2-nya itu dengan oksalat. Nah, sama ligannya bilangan koordinasinya ada 6 karena jumlah atom donor totalnya ada 6. Tentukan bilangan koordinasi dan bentuk molekul ion kompleks. Untuk tahu bentuk molekul, kita harus tahu bilangan koordinasinya. Kalau 2 linier, kalau 4 bisa segi 4 datar, bisa tetrahedral. Kalau 6 oktahedral. Jadi harus tahu berapa jumlah ligannya. Kalau di sini Cl kloro monodentat. Nitrito N monodentat. Jadi ini 1 tambah 1, ini tambah 4. Ya, berarti ini amin juga ligan monodentat. Ada 6, maka bentuk molekulnya pasti oktahedral. Kalau muatannya Cl kloro ini -1, langsung di bawahnya. Ini -1. Lalu nitrito ini juga -1. Ini amin netral. Harus sama dengan 1 sesuai dengan muatan kompleksnya. Kalau begitu berarti kobaltnya berapa? Supaya jadi 1, maka kobaltnya ini plus 3 kan ya. 3 kurang 1 kurang 1 tambah 0 hasilnya sama dengan 1. Di sini sudah dituliskan. Kobaltnya ini plus 3, lalu karena ada 6, maka ini bilangan koordinasinya 6, maka bentuknya adalah oktahedral. Nah, rasanya Selasa lalu sampai slide ini ya, baru sampai slide ini. Jadi di sini kita bisa lihat ini adalah kloro, lalu ini NO2, sisanya adalah NH3.
Bentuk molekul ion kompleksnya ini oktahedra. Ya. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, mau dipotong, nah, seperti biasa ya, langsung sampaikan. Ingin bertanya, berarti yang ligan bidentat itu harus itu ya Bu, dihafalkan gitu ya Bu, bidentatnya monodentat gitu, atau gimana Bu? Ligan bidentat seperti apa? Maaf, tadi kurang jelas. Itu Bu, maksudnya berarti nanti kita harus menghafal kah Bu, yang mana yang bidentat, mana yang monodentat gitu, atau bagaimana Bu? Iya, harus tahu, tapi nggak banyak. Biasanya kita kalau yang tidak dikasih tahu ini jenis ligannya apa, hanya yang umum saja. Biasanya asetat. Terus yang 6 itu EDTA itu harus tahu. Etilen diamin itu 2, oksalat itu 2. Kalau yang aneh-aneh biasanya akan dikasih tahu. Jadi yang umum itu harus dihafal. Ya, kecuali yang ligannya tidak umum, tidak familiar, biasanya akan dikasih tahu. Ya. Baik, terima kasih Bu. Ya. Nah, sekarang tadi kan kita lihat di awal contohnya ada kobalt klorida yang direaksikan dengan amonia. Oh, kalau itu amonianya beda ya. Tapi kalau misalnya rumusnya sama, misalnya katakanlah dua-duanya tadi aminnya ada 6. Tapi counter ionnya bisa saja berbeda. Nah, itu kita sebut sebagai isomer ionisasi. Jadi rumusnya sama, tapi bentuknya kan yang namanya isomer itu kalau dari rumusnya sama, tapi konfigurasinya dalam ruang atau strukturnya berbeda. Ya. Jadi isomer adalah senyawa yang memiliki rumus kimia sama, tapi berbeda struktur dan sifatnya. Yang pertama kita lihat isomer ionisasi. Sebentar. Isomer ionisasi ini akan menghasilkan ion yang berbeda. Contohnya, ini kalau kita lihat Cr satu ya masing-masing, ini kanan kiri. Sulfatnya sama, satu ini sebagai ligan, ini sebagai counter ion. Lalu aminnya ada 5, ini juga sama 5. Ini sebagai counter ionnya klorida. Kalau ini kloro sebagai ligan. Jadi kalau sebagai counter ion tetap ida ujungnya. Ya, sebagai anion. Tapi kalau sebagai ligan jadi kloro. Ini rumusnya sama, rumus kimianya. Tapi strukturnya berbeda. Namanya juga berbeda. Nah, namanya ini berarti pentaamin. Jadi sesuai dengan alfabet nih sekilas ya sebelum kita lihat aturan tata nama. Jadi kita tuliskan dulu kalau dari nama itu ligannya dulu ya. Ini amin, ini sulfato. A lebih dulu dibandingkan S. Jadi alfabetnya itu dari nama ligannya, bukan dari berapa jumlahnya. Ya, jadi bukan dari P-nya, pentanya, tapi dari nama ligannya. Ini amin, ini sulfato. Berarti amin dulu. Ada berapa aminnya? 5. Penta, amin, sulfatonya ada 1, sulfato, lalu ion logamnya. Berapa muatannya, biloxnya? Ini atom logam atau ion logam? Kita harus tahu jenis ligannya. Ini netral, SO4, min 2. Nah, ini kompleksnya itu sebagai kation. Ya, atau kalau kita pisah, ini kalau terionisasi, Cr, SO4, NH3 5 kali. Karena Cl itu min 1, berarti ini plus, ini counter ionnya Cl min. Jadi ini 0 kali 5 dikurangi 2. Nah, Cr-nya berapa? Supaya hasilnya itu sama dengan plus 1. Berarti Cr-nya di sini 3. Ya. Jadi tata namanya, sebutkan dulu ligannya, 5 pentaamin sulfato, semua tanpa spasi. Kromium, lalu tulis muatannya dalam angka Romawi, dalam kurung. Tanpa spasi, baru kita tuliskan spasi dengan counter ionnya, klorida. Ya. Nah, ini kompleksnya sebagai kation. Kalau sebagai anion ada tambahan. Logamnya kita berikan ujung at. Ya, contohnya
besi. Nah, nanti yang dipakai itu apa ya istilahnya? Namanya nanti kita lihat, saya lupa nama yang dipilih itu besi. Nanti jadinya kalau sebagai anion kompleksnya ada di dalam anionnya, berarti ferat. Ya, jadi ujungnya itu dikasih at. Nah, kalau ini isomer ionisasi yang lainnya, namanya ada kloro, ada amin. Tetap ya, A lebih dulu. Pentaamin, kloro, kromium 3, sulfat. Ya, karena ini sebagai anion. Kalau kita ionisasi, ini jadi Cr, Cl, NH3F 5 plus ya ditambah SO4 2 min. Ini 0 ditambah min 1. Nah, CR-nya berapa? 3 kurang 1, 2. Ya, jadi sama-sama plus 3. Tapi di sini strukturnya berbeda. Satu kloro itu sebagai ligan, yang satu klorida sebagai counter ion. Nah, untuk mengidentifikasinya bagaimana? Ini harusnya sudah dengan slide sebelumnya sudah bisa mengambil kesimpulan bagaimana membedakan kedua senyawa ini. Tinggal kita reaksikan dengan reagen yang bisa menghasilkan misalnya endapan yang khas, misalnya berwarna dengan keduanya. Kalau misalnya kita tambahkan Ag nitrat, ini akan lepas sebagai AgCl. Tapi kalau ini sebagai Ag sulfat larut atau ngendap, masih ingat nggak? Jadi nanti tinggal kita pilih reagen mana yang bisa membedakan kedua counter ion tersebut. Ya, itu salah satu cara untuk membedakan apakah ini isomer yang sama atau tidak. Kita reaksikan dengan reagen yang bisa mengidentifikasi counter ionnya. Ya, itu isomer pertama, ionisasi. Yang kedua, ini isomer ikatan, linkage. Terjadi pada kompleks dengan ligan ambidentat. Contoh ligan ambidentat, ini nitrito. Tadi yang bisa berikatan lewat 2 jalur, ya tidak pasti gitu ya. Bisa lewat N atau lewat O. Ini tadi strukturnya ya. Bisa lewat N, bisa lewat O. Ion kompleks, ini coba sudah bisa memberikan namanya amin dengan nitrito. Duluan amin. Pentaamin, nitrito, kobalt berapa? Ini sudah ada ya 3. Kita buktikan. Kalau 3 dikurangi 1, udah ya sama dengan 2. Betul. Ini punya 2 isomer. Isomernya ini sama-sama ligannya nitrito, tapi yang satu ditulisnya sebagai NO2 karena terikatnya dengan N. Yang satu terikatnya dengan O. Jadi ditulisnya ONO. Ya. Ini namanya sama, yang membedakan di sini. Ada terhubung dengan N, ini terhubung dengan O. Kalau kita gambarkan, ini yang nitrito N, terhubungnya dengan N. Kalau ini terhubungnya dengan O. Ya, terbayang ya, sudah ada 2 jenis isomer. Isomer ionisasi, isomer ikatan. Yang ketiga, ada isomer geometri. Kalau ini sudah umum, sudah familiar, kalian tahu nama cis dan trans. Pada isomer cis, ligan yang sama berada pada posisi berdekatan. Kalau trans, berjauhan. Contoh di sini, ini kurang jelas. Ada ligan, kalau kita baca, kompleks cis amin dengan kloro, duluan amin. Di amin, di kloro, platina berapa ini? Platina berapa muatannya? Platina berapa? Plus 2. Ya, platina 2. Ini juga sama ya, tapi yang membedakan strukturnya. Kalau ini berdekatan, makanya kita sebut cis. Kalau ini berseberangan, berjauhan, ini kita sebut sebagai trans. Ini kita lihat ini cis, Cl-nya berdekatan. Lalu ini bisa kita lihat dari Cl-nya ya, Cl-nya berjauhan, trans. Karena strukturnya berbeda, sifatnya juga berbeda. Kalau kita lihat dari sifat fisiknya, ini warnanya yang trans itu hijau, yang cis ini ungu.
Ada satu lagi sebetulnya, tapi ini jarang ya dikenalkan. Yang satu ini fasial, yang satu lagi meridian. Kalau meridian itu dalam satu bidang. Ini kita kan kenal ada ekuatorial, ada aksial. Ada aksial, ada ekuatorial. Misalnya ada 3 ligan, semuanya berada pada bidang ekuatorial. Ini kita sebut mer. Mer itu dari meridian. Lalu kalau ini kan pada bidang yang berbeda. Ini fasial. Tapi biasanya yang lebih umum ini, hanya cis dan trans. Oke, satu lagi yang terakhir, ada 4. Isomer optik. Kiral. Mungkin ya rasanya seingat saya SMA juga dikenalkan istilah kiral. Molekul kiral adalah molekul dan bayangan cerminnya tidak dapat berhimpitan. Jadi kalau kita punya molekul, kita gambarkan bayangan cerminnya. Ketika kita sudah punya bayangannya, coba mirip seperti kita punya ini tangan kiri, tangan kanan. Ini kan kalau anggap di tengah-tengahnya ini adalah bayangan cerminnya, tapi kalau kita tumpuk itu tidak akan sama. Tapi kalau sama itu bukan isomer optik, tapi kalau hasilnya berbeda ketika ditumpuk itu namanya isomer optik. Ya, jadi molekul kiral dan bayangan cerminnya ini kita sebut sebagai enantiomer. Molekul kiral ini dapat memutar bidang cahaya terpolarisasi. Apa yang disebut dengan molekul kiral? Ini biasanya kiral itu ditandai dengan misalnya mana atom karbon yang kiral. Yang keempat-empatnya itu mengikat atom yang berbeda. Jadi misalnya ini M, logam M, atau atom karbon, misalnya biasanya dalam kimia organik kita sering melihat mengidentifikasi karbon kiral itu yang mana. Yang terikat dengan 4 atom berbeda. Ini semuanya beda, A, B, C, D. Itu ciri dari atom kiral. Nah, atom kiral kalau kita buat bayangan cerminnya itu nanti akan menghasilkan enantiomer. Karena ketika kita tumpuk itu tidak akan menghasilkan molekul yang sama. Artinya ketika posisinya kita ubah itu adalah molekul yang berbeda. Nah, karakter dari molekul kiral ini bisa memutar bidang cahaya terpolarisasi. Contoh yang bisa menghasilkan isomer optik atau punya enantiomer ini adalah trietilen diamin kobalt 3. Ya. Jadi ada ion kobalt, ini atom pusatnya kobalt. Nah, etilen diamin ini adalah logam bidentat. Dari sini yang warna biru ini adalah etilen diamin N-nya ya. Bidentatnya terikat dengan 2 N dari gugus amin. Jadi bilangan koordinasinya 6. Bilangan koordinasi 6, geometrinya oktahedral. Nah, ini kalau kita buat bayangan cerminnya, ini di tengah-tengah cermin, hasilnya kan seperti ini. Ya. Kalau kita tumpuk, ini dua molekul yang berbeda. Nah, jadi trietilen diamin kobalt 3 dengan struktur di sebelah kiri dan sebelah kanan cermin, ini adalah sepasang enantiomer. Keduanya memutar bidang cahaya terpolarisasi tapi dengan arah putar berlawanan. Contoh molekul kiral ini dalam kompleks ya. Cis intinya yang bisa memutar bidang polarisasi atau yang bukan bentar. Nanti kita lihat ya supaya lebih memahami. Kita lihat langsung contohnya. Ini namanya sudah bisa memberi nama cis. Ini antara aqua, amin, bromo. Di sini tidak ada tulisan kan ya, tidak ada namanya. Kira-kira namanya apa ini? Amin dulu atau aqua dulu? Kalau kesepakatannya misalnya aqua pakai ki ya. Ini kan kalau dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia kebetulan sama ya. Jadi di amin ya, A, M dengan ki duluan M ya. Di amin, di aqua, di bromo, krom berapa?
Krom berapa? Krom 2, Bu. Krom 2 ya, karena NH3 netral, H2O netral, Br yang min 2. Ya, jadi latihan menyebut nama dan mengubah dari nama ke rumus. Itu dibalik ya. Meskipun nanti ada perbedaan, nanti saya sebutkan. Ada dari dua slide saja berbeda tata namanya. Tapi tidak perlu khawatir, itu tetap akan kita benarkan. Ini disebut senyawa kiral. Kenapa kiral? Kalau kita tulis misalnya ini bilangan koordinasinya kan 6. 2 tambah 2 tambah 2. Ya. Kita misalnya buat yang pertama seperti ini. Bromonya ada 2, amonianya ada 2, aminnya 2, airnya 2. Kalau kita buat bayangan cerminnya, ya, ini air, ini kan sesuai ya bayangan cerminnya, BR-nya sebelah sini, kalau yang di atas tetap. Nah, kalau kita putar 180 derajat, ya, ini kalau ditumpuk pun kan posisinya akan berbeda. Sekarang kita putar 180 derajat, NH3 posisi, ini kita putar 180 derajat, hasilnya seperti yang ini. Sama nggak dengan yang kiri, dengan awalnya? Beda ya? Beda kan ya? Jadi bukan molekul yang tidak kembali ke posisi awal. Kalau kembali ke posisi awal, itu bukan senyawa kiral. Jadi pertama ini bisa kita langsung tumpuk. Kalau tumpuk, jelas berbeda. Karena di sini di sebelah kirinya 2 bromo, nah di sini di sebelah kirinya aqua dan amin. Kalau kita putar 180 derajat pun, bayangan cerminnya tetap akan menghasilkan molekul yang berbeda. Jadi struktur sebelah kiri dan bayangan cerminnya tengah ini adalah enantiomer. Karena keduanya tidak dapat berhimpit. Jadi kalau ya seperti tangan lah, seperti ini ya. Ini kan di tengah-tengahnya cermin. Kalau kita tumpuk seperti ini bukan tidak dapat berhimpit. Ditumpuknya bukan seperti ini. Kalau seperti ini kan berhimpit. Tapi kalau seperti ini, jadi kita hanya menggeser, posisinya berbeda, tidak akan berhimpit. Itu kita sebut sebagai enantiomer. Dengan memutar 180 derajat, struktur di tengah diperoleh struktur kanan yang sekilas tampak sama dengan struktur kiri, tapi keduanya tetap tidak dapat berhimpit. Ya, jadi yang molekul kiral atau enantiomer ini bayangan cermin yang tidak dapat saling, ya, bayangan cermin yang tidak dapat berhimpit. Itu isomer yang keempat. Jadi hanya 4 ya yang kita pelajari. Isomer ionisasi, isomer ikatan, isomer geometri, cis-trans, dan enantiomer. Ya. Nah, baru sekarang ke tata nama. Hanya sampai sini rasanya kalau nggak salah. Jadi kompleks itu kita hanya belajar tentang kompleksnya sendiri, harus bisa mengidentifikasi berapa ionnya, apa ligannya, namanya, dari nama ke struktur, dari struktur ke nama, dan isomernya. Sisanya dari teori medan kristal itu tidak dipelajari atau tidak akan diujikan, meskipun saya sampaikan slide-nya lengkap ya. Barangkali ada yang ingin mempelajari lebih dalam ya silahkan dibaca. Enggak pun tidak apa-apa karena tidak akan diujikan. Nah, ini aturan tata namanya. Nanti kita coba lihat bandingkan dengan yang di sini. Bentar. Tata nama. Oke. Karena setelah saya cari, kesimpulannya adalah ada perbedaan mengenai tata nama. Ya. Tapi yang saya tahu itu versi yang terakhir yang di sini, makanya saya pakai yang ini. Jadi dari rujukan yang saya baca, sebetulnya tahun 2005 IUPAC itu sudah membuat aturan di mana awalnya itu berbeda. Awalnya kita coba lihat yang ini dulu ya. Kalau bagian ini sama. Pertama nama kation ditulis pertama. Ya, kemudian diikuti dengan nama anion. Kompleksnya kan bisa dalam bentuk kation, dalam bentuk anion, atau molekul netral. Kalau misalnya dalam bentuk senyawa koordinasi
memiliki counter ionnya, maka kation ditulis pertama dulu. Baru anion. 2, ligan anion diberi nama akhiran O. Ini sama ya, semuanya tadi anion awalnya ida kalau sebagai anion biasa, tapi kalau sebagai ligan ini akhirnya O ya. Lalu yang kedua, ligan dengan akhiran at berubah menjadi ato. Nah, tadi sudah ya, karbonat, karbonato, tiosulfat, tiosilfato, dan seterusnya. Dan juga sama ditulis di sini, nitrito ini, nah ini ada perbedaan sedikit. Nah, tapi kita pakainya yang tadi saja ya, karena saya cari di sumber lain juga lebih lebih bisa diterima yang ini. Nama ligannya harusnya sama, tapi yang berbeda adalah ini. Satu terikat dengan O, satu lagi terikat dengan N. Ya, jadi supaya tidak bingung, saya sampaikan di sini memang ada perbedaan. Tapi perbedaan ini jangan dijadikan suatu kebingungan. Nanti keduanya tetap akan dibenarkan. Ya, saya sampaikan supaya nanti ketika kalian baca sendiri, loh kok ini berbeda gitu, karena memang ada perbedaan dari satu textbook dengan textbook yang lainnya. Ini, nah kalau di slide yang ini kalian bisa melihat mana atom donornya. Yang berwarna merah itu adalah atom donornya. Jadi untuk menghafal, ini atom donor apa, ini ligan monodentat, bidentat. Silahkan lihat dari warnanya. Atau bisa cari sumber lain untuk menghafalkan ini jenis ligannya monodentat atau bidentat dan seterusnya. Kemudian untuk ligan netral diberi nama seperti molekul kecuali H2O, aqua, amonia, amin. Sisanya sama. Bila ada lebih dari satu ligan, tambahkan awalan ya, seperti biasa di, tri, dan seterusnya. Nah, mungkin kalian sering melihat ini. Bis, tris, tetrakris. Ini bis itu sama dengan 2, di, tris sama dengan tri, tetrakis sama dengan tetra. Tapi ini kita berikan kalau kita memiliki ligan selain monodentat. Misalnya EDTA. Oh, kalau EDTA enggak. Asetat, ya, etilen. Jadi bukan yang monodentat, kita pakainya bukan di, tapi bis. Kenapa tadi EDTA tidak? Karena EDTA kan bilangan koordinasinya sudah 6, satu ligan saja itu 6. Kalau mono kan tidak ditulis. Nah, ini yang berbeda. Kalau nggak salah yang, nah ini. Urutan penamaan ligan. Kalau dalam rumus, ya, di sini dituliskan simbol logam diikuti dengan nama ligan. Misalnya tadi contohnya, nih ya, CR3 diamin, kloro, amin dan kloro lah kita coba bandingkan. Simbol logam diikuti nama ligan dengan urutan ligan anion disebutkan terlebih dahulu. Antara kloro dengan amin, kloro yang lebih dulu. Misalnya seperti ini. Lalu aminnya katakanlah ada 5. Jadi setelah anion baru diikuti dengan ligan netral. Keduanya mengikuti urutan alfabet. Jadi misalnya kalau ini kebetulan, nah contoh lain lah. Kalau tadi dari ligan 1 Cl, 1 Br, 2 amonia, lalu, nah misalnya seperti ini ya, kita coba buat Cl dengan Br, kan anion dulu. Cl dulu apa Br dulu? Br ya, Br, Cl. Lalu ini kalau sesuai bahasa Inggris ya, kloro CH, bromo Br, kemudian amin dan aqua M dulu ya, NH3, 2, aqua 2. Ya. Ini jadinya plus 3. Nah, ini yang dimaksud dari kalau dalam rumus urutannya seperti ini. Nah, sekarang kalau dalam nama rasanya tidak berbeda ya. Ligan diberi nama terlebih dahulu. Bisa hapus. Jadi ini semua sama. Ini amin dengan kloro duluan A. Ligan diberi nama terlebih dahulu dengan urutan sesuai alfabet. Pentaamin, kloro, kromium 3. Lalu yang ini
amin dan aqua. Diamin, diaqua, bromo, kloro, kromium 3. Jadi sesuai alfabet, kemudian diikuti nama logam. Jadi di beberapa rujukan masih dalam rumus ya, perbedaannya saya di sini ingin menunjukkan dalam rumus ada beberapa perbedaan. Masih ada yang melihat liganya itu netral atau anion. Kalau ada campuran liganya itu netral dan anion dulu yang dituliskan dalam rumus. Tapi di rujukan yang lain ini lebih disederhanakan. Dan setahu saya IUPAC juga pada akhirnya sebetulnya sudah mengeluarkan aturan yang berdasarkan alfabet, meskipun tidak dipatuhi lah istilahnya di beberapa laboratorium atau di beberapa bidang kimia lain itu masih mengikuti cara seperti di buku textbook Brady ini. Nah, oleh karena itu, karena perbedaan itu, ini tidak perlu khawatir, tidak akan disalahkan ya. Yang penting urutannya betul. Dalam rumus itu logamnya dulu, baru ligan. Mau apakah itu nanti jawabannya ada yang memilih alfabet, disusun alfabet, tidak peduli ini anion ligan anion atau ligan netral, itu tetap akan dibetulkan. Ya, jadi kalau saya mungkin menyarankan pakai yang ini saja. Supaya tidak bingung antara rumus dengan penamaannya. Jadi semuanya sama-sama mengikuti alfabet. Contoh ya yang ini. Nama ion positif diikuti ion negatif. Ini kan sama ya. Kompleksnya ini sebagai positif, Cl-nya ini negatif. Namanya diamin perak 1 klorida. Yang kedua, nama ligan diikuti nama ion logam. Tingkat oksidasi, kalau dalam nama, betul ya tadi. Nama ligan, amin, lalu diikuti logam. Tingkat oksidasi ion logam ditulis dengan huruf Romawi dan diapit kurung. Contoh yang ini, ligannya dulu ada 4, tetraamin, tembaga, ini netral, SO4-2, berarti ini kompleksnya plus 2, berarti tembaganya 2, SO4 ini bukan sebagai ligan, tapi sebagai counter ion, namanya tetap sulfat. Saya dipahami, nomor 2. Nah, yang nomor 3, nama ligan diawali dengan prefiks yang menyatakan jumlahnya. Di, kalau mono, bis, kalau yang kompleks. Tri atau tris, tetra atau tetrakis, penta, heksa, dan seterusnya. Bis, tris digunakan jika nama ligan ada di atau tri. Contoh, etilen diamin. Nah, dari sini kalian tahu, oh etilen diamin ini ligan bidentat. Ya, bidentat. Karena ada berarti kalau kita coba ubah ini ke dalam rumus, sudah bisa belum? Kobalt 3. Etilen diamin, sudah ingat netral atau bermuatan? Netral. Netral, ya. Kalau kita bisa tulis EN saja, jumlahnya ada 2. Nah, E dengan Cl. Nah, kita pakai bahasa Inggris saja ya. Berarti duluan Cl ya. Cl-nya ada, apa tadi, kobalt, Cl-nya 2. 2 En. Nah, jadi bis mana? Ini kalau kita maaf. Karena namanya bahasa Indonesia ya sudah pakai bahasa Indonesia saja. Kloro dengan etilen. Duluan E, kobalt. Etilennya ada 2, kloronya ada 2. 3. Kalau 3 berarti ini 3 ditambah 2 kali 0 dikurangi 2, berapa muatannya? 1 ya. Jadi harus bisa dibolak-balik. Dari nama ke rumus. Di kloro berarti ada 2. Cl. Etilen diamin. Bis. Bis itu artinya 2. Nah, kenapa ini bis? Kenapa bukan di? Karena ini ligan bidentat. Ini biasa disimbolkan dengan En, etilen diamin, En2. Lalu kobalt 3. Kalau ini harus menjadi kobalt 3, ini kompleks netral atau bermuatan. Kita harus tahu, oh ini molekul netral,
Cl-1 kali 2, min 2, ini kobaltnya 3, 3 kurang 2, 1. Oh, berarti ini kompleks yang bermuatan. Dari sini, berapa jumlah bilangan koordinasi kompleks ini? 4 atau 6? 6, Bu. 6, ya. Jadi jangan sampai terjebak 4. Karena etilen diamin ini punya 2 atom donor. 2 kali 2, 4, tambah 2, 6. Ya. Oke. Lalu ligan dituliskan. Nah, ini penyederhanaannya. Ligan dituliskan sesuai urutan alfabet. Tidak peduli ligannya itu anion atau netral. Jadi nanti kalau kalian coba browsing, ada yang dibalik, ada yang tidak. Itu tidak perlu khawatir, itu dua-duanya akan kita betulkan. Yang penting kalau dalam rumus ligan atomnya dulu, ion logamnya dulu baru ligannya. Urutannya dalam tata nama juga mungkin ada yang menyebutnya aqua itu pakai K, ada yang Ki. Itu akan dibetulkan, ya. Contoh di sini kobalt. Nah, kalau di sini kan tidak sesuai ya dengan slide yang tadi. Makanya saya sampaikan ini ada dua-duanya karena terakhir kesepakatannya kita memakai dua-duanya dipakai. Tapi di sini ada perbedaan. Nah, perbedaan itu ya kita betulkan dua-duanya. Ya. Jadi ini ada dua versi. Kita bertanya pada dosen yang memang ahli di bidang kimia anorganik. Karena ini adalah bidangnya kompleks itu banyak dibuat, disintesis oleh orang-orang di bidang kimia anorganik. Ya, jadi ini Pak Nyoman berasal dari kelompok keilmuan kimia anorganik. Ini slide yang dibuat oleh beliau, yang beliau share untuk silahkan dipakai di semua kelas kimia dasar. Jadi makanya saya lebih memilih yang ini. Ya. Jadi di sini amin kan netral, kloro bermuatan. Jadi kalau di sini berdasarkan IUPAC, yang penting alfabet saja yang diingat. Amin lebih dulu dibandingkan kloro. Ya, tetraamin di kloro kobalt. Jadi yang diingat alfabetnya bukan tidak termasuk prefiks, hanya nama ligannya. Ya. Yang kelima, ligan dengan muatan negatif diberi akhiran O. Ini sama ya. Nama ligan netral tidak berubah kecuali ligan air, aqua. Nah, di sini ini kan dari tadi Pak Nyoman menulis pakai bahasa Indonesia ya. Nah, aqua juga air, rasanya tidak menyebut pakai K ya. Jadi nanti samakan saja semuanya pakai Ki, aqua. PTNH3BrCl, CH3NH2, ini namanya apa? Amin, bromo, kloro. Nah, di sini kan jadi apa namanya? Tidak mengurangi kebingungan kita. Dari rumus dengan nama urutannya sama. Amin A kan ya, bromo B, kloro K, metilen M. Jadi dari nama dengan rumus kesamaan. Jadi ini lebih disederhanakan. Cuman bedanya kalau dalam rumus logam duluan, kalau dalam nama logam di akhir. Nah. Yang keenam, untuk ion kompleks dengan muatan negatif. Nah, dari tadi kan kita melihat kompleksnya itu bermuatan positif. Nah, kalau ion kompleksnya itu bermuatan negatif, nama logamnya diakhiri dengan at. Contoh, kalau ini bermuatan positif, berarti tetraamin platina 2. Kalau ini kompleksnya bermuatan negatif. Nah, berarti namanya tetrakloroplatinat. Jadi ditambahkan dengan at. Kalau besi pakainya dari ferum, ferat ya. Kalau di sini ada ya namanya itu bahasa Latin. Nah, yang dipilih itu dari bahasa Latin. Besi itu dari ferum ya, bukan iron, bukan nanti yang lainnya ya. Zinc. Nah, ini pakai zinc. Jadi zincat ya. Yang beda mungkin itu sama besi yang harus dipahami. Ya. Lalu awalan cis atau trans dituliskan di depan nama kompleks yang memiliki isomer geometri. Cis, misalnya ini cis diamin di kloro platina 2 atau trans diamin di kloro platina 2. Oke. Kita lihat contoh soalnya. Ion, nah sekalian nih namanya. Ion di kloro di oke. Kalau pakai bahasa Inggris sesuai ya. Di kloronya C, kemudian bis etilen diamin, krom berapa? Krom 3 ya.
memiliki dua isomer geometri. Gambarkan kedua isomer geometri tersebut, mana di antara kedua isomer tersebut yang bersifat chiral. Isomer geometri ini ada dua ya, kalau geometri cis dan trans. Kalau kita gambarkan, ini yang trans, Cl-nya saling berseberangan, ini yang cis. Ya. Kita lihat dari ini. Oke. Bayangan cermin kedua isomer tersebut lalu himpitkan. Ini ada, oh enggak ada. Terakhir, slide terakhir. Kira-kira yang mana? Yang bersifat chiral. Bayangkan ini cis. yang betul ya, yang cis ini. Anggap saja, oh kita tulis di sini ya. Coba nanti. Ini kan kalau yang trans, kalau kita tuliskan bayangan cerminnya kan sama saja ya. Di sininya NH2, NH2. Kita tumpuk masih merupakan molekul itu sendiri. Tapi kalau yang ini, NH2-nya ada di sebelah kanan, Cl-nya di sebelah kiri. Ketika kita himpitkan, posisinya akan berbeda. Itu yang disebut sebagai enantiomer. Ya, isomer mana yang bersifat chiral. Bisa dipahami? Nah, teori medan kristal ini tidak masuk. Jadi untuk yang bab ini selesai sampai di sini. Kalau kita pakai slide yang ini, mungkin selesainya di sampai sini. Ya, sampai slide 40. Yang teori medan kristal itu tidak disampaikan. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Coba deh, satu ya yang terakhir. Sebelum nanti setelah ini kita bahas yang teori orbital molekul. Kita ulas. Ion kompleks mana yang merupakan isomer chiral? Yang mana ya? Segi 4 datar, berarti bilangan koordinasinya ada 4 ya. Ini misalnya kita tulis segi 4 datar. Katakanlah seperti ini melalui N-nya. Ya. Oh, maaf, ada etilennya. Lekukannya itu ada C ya. Etilen diamin. Berarti ini kalau kita tumpuk, ini ada bayangan cerminnya kan sama. Ini bukan chiral. Tetrahedral. Kok 2? NiCl4, apa itu? NiCl42. Maksudnya NiCl, kemungkinan ini di atas ya, ini ada kesalahan. Cl4, liganya juga sama, pasti mau diputar-putar bagaimanapun akan sama. Etilen diamin, oktahedral, sama dengan, oke. Kira-kira yang mana? Etilen diamin, oktahedral. Oktahedral kan seperti ini. Etilen diamin. Kalau kita buat bayangan cerminnya, kira-kira ini berhimpit nggak? Berhimpit nggak? Berhimpit, Bu. Berhimpit. Segi 4 datar, oke. Berhimpit? Kalau seperti ini kalau kita buat bayangan cerminnya kan seperti ini. Berhimpit nggak kalau kita? Nggak ya? Kebayang nggak? Coba ini ya kita tandai. Oktahedral NH3. Ini kalau paling stabilnya ini bisa cis, bisa trans ya. Kalau misalnya NH3-nya di sini,
Ini harus banyak latihan ya untuk bisa lebih memahami nanti polanya seperti apa. Ini punya bayangan cermin nggak? Enggak, Bu. Enggak, bukan kira. Kemudian segi 4 datar. Kalau ini beda semuanya. Kalau di sini NH3, CL. Segi 4 datar, maaf. PT, NH3, CL, BR, I. Kalau kita putar nih, ini misalnya bayangan cerminnya PT, ini BR, I, NH3, CL. Kalau kita putar, kan segi 4 datar nih. Kalau segi 4 datar, kalau diputar urutannya sama kan ya? Urutannya pasti akan sama, ini kan sudutnya sama. Tapi kalau ini sudutnya atau coba bisa nggak membayangkan? Saya agak susah menjelaskannya. Jawabannya betul ya, yang C. Coba saya lihat. Kalau segi 4 datar, oke. Bentar, struktur kompleks logam. Struktur kompleks logam. Coba saya share dari sini. Halaman berapa tadi? Ini nanti silakan kalian baca, tapi intinya sama ya. Hanya saja di sini ada latihan sumer geometri. Ini tadi jawabannya yang mana? Betul nggak yang ini? Betul ya. Kalau segi 4 datar, ini ada solusi nggak? Nggak ada solusinya. Jadi karena kalau diputar, kalau kita hanya sekedar memutar, kita buat bayangan cermin. Hasilnya itu akan berupa senyawa itu sendiri karena kita hanya memutar. Jadi urutannya itu apa ya? Sudutnya, kemudian karena ini segi 4 datar, hasilnya akan sama saja, tapi beda kalau oktahedral, ini langsung kita tumpuk begitu saja. Jadi kalau tadi mungkin kita tumpuk, sepertinya berbeda kan ya, beda posisi, tapi sebetulnya karena kita melihatnya dari arah yang berbeda, itu hasilnya molekul yang sama saja. Itu maksudnya. Ya, jadi nanti mungkin minggu depan lah saya cari latihan soal untuk kompleks karena tahun lalu ini sebetulnya dihilangkan. Jadi ini baru muncul lagi tahun ini. Tapi dengan tetap ada batasan. Dulu waktu luring seperti biasa ada. Ya, tapi sejak beberapa tahun ke belakang materi ini dihilangkan. Jadi bertahap ini dikembalikan tapi tidak semuanya. Makanya soalnya belum sempat saya cari ya. Nanti kalian bisa coba latihan soal yang ada di slide itu dulu. Kita sekarang karena ada berapa orang nih? Tuh, hampir lengkap ya, 80. Kita bahas ulas teori orbital molekul tapi lewat soal saja ya. Untuk materinya silakan nanti bisa diputar videonya. Jadi intinya dalam teori orbital molekul, ikatan itu dibentuk akibat ada interaksi dulu antara orbital atom. Dalam hal ini contoh CN. C masing-masing punya orbital, ini kita menulisnya hanya valensinya. Karena C, saya tulis lengkap, 1s2, 2s2, 2p2. N, 1s2, 2s2, 2p1. Ya. Kita boleh saja menuliskan lengkap. Berarti di sini harusnya ada tambahan di bawahnya. Ini 1S, ini juga 1S untuk N dan C. Tapi
Di sini kita hilangkan untuk penyederhanaan, tapi jangan lupa ketika dihilangkan untuk penyederhanaan, maka elektron yang kita sebarkan juga harus yang valensinya saja. Jadi masing-masing awalnya punya orbital atom. Yang C ada 4 valensinya, 2 di orbital atom 2s, 2 di orbital atom 2p. Untuk yang N, 2 di orbital 2s, maaf, salah ya, 7. 3 ini. 5. 3 di orbital 2p. Nah, kalau berdasarkan teori orbital molekul, orbital atomnya ini berinteraksi lebih dulu. Kalau ada interaksi S dengan P, S kan bentuknya seperti ini, P bentuknya seperti ini. Maka pasti interaksinya akan membentuk ikatan sigma. Kenapa? Karena kerapatan elektronnya berada di antara kedua inti atom yang berikatan. Itu kalau S ketemu P. Ya, di slide ada contoh misalnya HF. H itu kan orbitalnya 1s, F itu 2p. Lalu kalau kemungkinan yang lain, misalnya ini orbital S dengan P ya. Lalu orbital S dengan S sudah jelas. Kalau ini S ketemu lagi dengan S ya. Kerapatan elektronnya ada di tengah inti atom yang berikatan. Ini juga sama. Ikatannya akan membentuk ikatan sigma. Sekarang kalau P dengan P. P itu kan kita punya ada 3 sumbu. Katakanlah X, Y, Z. Ini PX, ini PY, ini PZ. Kalau misalnya saya punya 2 atom yang sama, pasti kan orientasinya, ya ini. Orientasinya sama dalam ruang, ya. Misalnya seperti ini. Saya dekatkan. Anggaplah yang overlapnya itu di X. Berarti 1 ini, P ketemu P, ini akan membentuk sigma. Karena overlapnya berada di antara 2 inti atom. Nah, apa yang terjadi dengan ini? Yang hitam ketemu dengan yang hitam, PZ dengan PZ. Overlapnya ada di atas dan apa yang hitam ya? Oke, ini yang membentuk ikatan sigma. Ya. Kemudian sekarang yang PZ dengan PZ. Kalau didekatkan, overlapnya itu ada di sini. Nah, nama ikatannya kalau overlapnya itu ada di atas dan bawah bidang inti atom yang berikatan, maka ini akan membentuk ikatan pi. Satu lagi, yang PY kita dekatkan, ini kerapatan elektronnya ada di atas dan bawah bidang yang lain, tapi di atas bawah inti. Ini kalau kita lihatnya bidangnya seperti ini misalnya ya. Jadi kerapatannya ada di 2 daerah. Ini juga sama. Ini akan membentuk ikatan pi. Makanya di sini kalau ada interaksi P dengan P akan selalu membentuk 1 sigma dan 2 pi. Itu dulu. Ya. Nah, tapi di sini yang kita pelajari hanya molekul dengan jumlah maksimum elektron 20. Molekul biner. Ya, ada yang homonuklir, ada yang heteronuklir. Kalau homonuklir misalnya C2, N2, O2. Nah, kalau ini beda ya, heteronuklir, C dengan N. Ada batasan. Kita tidak menjelaskan lebih lanjut, tapi pada umumnya default-nya itu mana yang energinya lebih rendah. Oh, ketika ada interaksi, namanya ini kan orbital atom itu hasil dari fungsi gelombang. Interaksi fungsi gelombang itu ada interferensi konstruktif, ada interferensi destruktif. Yang saling menguatkan, energi potensialnya akan lebih rendah. Ini yang kita sebut sebagai orbital molekul ikatan. Energinya lebih rendah dibandingkan energi dari orbital atomnya. Satu lagi, lebih tinggi. Ini kita sebut sebagai orbital molekul anti ikatan. Yang anti ikatan itu ada tanda bintangnya. Ya, sini. Di penamaannya ada tanda bintangnya. Energinya lebih
tinggi. Lalu ada juga yang di slide nanti bisa dilihat yang tidak mengikuti atau yang tidak berkontribusi di dalam ikatan. Contohnya HF, tetap sebagai orbital 2p. Jadi ada orbital non-ikatan, itu tidak membentuk orbital molekul. Kemudian sekarang yang P nih. Kan kita sudah tahu kalau orbital molekul ikatan pasti lebih rendah dibandingkan molekul anti-ikatan. Bagaimana posisi sigma dengan pi-nya? Overlap yang maksimum itu kalau misalnya ini kita overlapkan, maaf bukan S. P dengan P, ini nanti hasilnya akan kurang lebih, kalau kita gambarkan masih ingat ya, ini mirip seperti orbital hibrid SP, kerapatannya nanti akan ada di tengah. Nah, overlapnya itu lebih besar, lebih maksimum dibandingkan ini pi. Nah, karena lebih maksimum overlap S dengan sigma, ikatan sigma, maka ikatan sigma itu secara umum lebih rendah dibandingkan pi. Jadi misalnya ini sigma 2p, ini pi 2p. Masalah X, Y, Z-nya itu sebetulnya bisa dipertukarkan. Jadi yang perlu diingat ini saja. Sigma lebih rendah dibandingkan pi. Lalu ada prinsip semakin stabil atau semakin rendah orbital molekul ikatan, semakin tidak stabil atau semakin tinggi orbital molekul anti-ikatan. Jadi yang anti-ikatannya, yang bintangnya pakai yang itu. Berarti pi bintang dulu urutannya. Ini karena ini harus kalian hafalkan ya, harus tahu. Sigma bintang. Ini urutan defaultnya. Ya, yang harus diingat. Bawahnya tentu 2S ya, seperti biasa ini sigma 2S, sigma bintang 2S ya. Nah, tapi ada pengecualian. Karena ada interaksi, ini pengecualian untuk molekul dengan ukuran yang kecil atau nomor atom yang kecil atau molekul yang ringan. Ada interaksi yang berbeda antara pada ikatan sigma dan pi-nya untuk 2p. Berbedanya apa? Ini dibalik. Batasannya sampai nomor elektron, jumlah elektronnya 14 elektron. Atau kalau di slide batasannya kan kita tulis molekul homonuklir H2, terus H2 nggak ada, Li2, berilium. Ini kita bisa cek ada nggak molekulnya. Helium itu nggak ada ya. B, C2, N2. Nah, batasannya itu di sini. N itu kan 7 tambah 7, 14 elektron. Ini oksigen, 16 elektron. Jadi, kalau pada umumnya kan molekul jauh lebih banyak kombinasi molekul yang berat dibandingkan yang ringan. Jadi, yang kalau mau dihafal, ingat bentuknya yang ini saja. Tapi untuk yang ringan atau batasannya sampai 14 elektron, ini saja yang dibalik. Hanya bagian ini yang berbeda. Sisanya sama. Lalu bagaimana dengan yang 15 elektron? Contohnya N dengan O. N5, N7, O8. 15 kan ya? Mengikuti konfigurasi yang mana? Pilih yang berdasarkan konfigurasi elektron yang negatif. Lebih negatif. N dengan O lebih negatif O. Jadi urutannya sesuai dengan atom, dengan molekul O2. Nah, kemudian yang lainnya, kalian mungkin akan melihat perbedaan posisi. Ini sumbu Y-nya itu menunjukkan tingkat energi ya. Yang lebih bawah itu lebih stabil untuk atom yang lebih elektronegatif. Jadi biasanya posisinya tidak sama, 2S di sini 2S. Kalau homonuklir ini C ya sama posisinya. Tapi kalau HF, Cn, NO yang lebih elektronegatif posisinya ada di semakin bawah. Tapi prinsipnya untuk pembentukan orbital molekul ikatan selalu lebih rendah dibandingkan dengan kedua atom pembentuknya. Orbital molekul anti-ikatan lebih tinggi dibandingkan orbital atom pembentuknya. Jadi setelah tahu urutan ini, pembentukan orbital molekul baru kita isi. Isinya seperti biasa.
satu-satu dulu, baru perpasangan. Lalu kalau ada dua yang tingkat energinya sama, satu-satu dulu, baru berpasangan. Nah, dari sini ini bisa menjelaskan pertama sifat magnet. Lihat kalau ada yang bebas, tidak berpasangan, punya sifat magnet, paramagnetik. Lalu yang kedua, orde ikatan. Orde ikatan dihitung dari mana? Berapa jumlah orbital molekul, berapa jumlah elektron pada orbital molekul ikatan? Contohnya yang ini, 2 ditambah 5, 7. Dikurangi jumlah elektron pada orbital molekul anti ikatan. 7 kurang 2, 5. Dibagi 2, 2,5. Cn ini orbital molekulnya, orde ikatannya 2,5. Nanti kalian bisa dengan menggunakan diagram orbital molekul bisa membandingkan panjang ikatan antara misalnya molekul B2, C2, N2, mana yang lebih panjang. Semakin tinggi orde ikatan, masih ingat ya, misalnya ikatan rangkap 2, orde ikatannya 2, lebih pendek dibandingkan dengan ikatan tunggal atau orde ikatan 1. Jadi bisa memperkirakan bisa menghitung orde ikatan, dari orde ikatan bisa membandingkan panjang ikatan, kekuatan ikatan, semakin tinggi orde ikatan, kekuatan ikatan semakin besar. Dan sifat magnet. Nah, dari sini ini bisa menjelaskan sifat magnet dari O2. O2 itu sebetulnya faktanya eksperimen menunjukkan bersifat magnet, berarti harus ada elektron yang tidak berpasangan. Ya, kurang lebih itu inti dari teori orbital molekul yang disampaikan Selasa lalu. Ya, untuk lebih detailnya nanti kalian bisa ulang-ulang lagi videonya ya. Saya biasa upload di YouTube ya, tapi hanya yang punya linknya saja yang bisa lihat, tapi itu biasa saya kopikan ya, saya upload di Edunext. Oke, sekarang sudah paham ya tentang teori orbital molekul? Mudah-mudahan sekarang kita jawab pertanyaan ini. Berdasarkan diagram orbital molekul tersebut, sifat fisik Cn yang benar. Apakah molekulnya polar? Nah, ini tidak dijawab dari orbital molekul, tapi kita sudah tahu ya dari apa? Tanpa kita tahu ini 1, 2 atau 3, sudah bisa ditebak ya. Pasti ada pemisahan muatan karena N lebih elektronegatif. Jadi pasti jawabannya antara kalau bukan A ya C. Bisa ya? Kalau ini akan jadi kalau ujian online ini sebetulnya dipermudah karena kita bisa memilih. Ini contoh ujian tahun lalu. Ya, biasanya kalau isian terkadang ada beberapa soal yang mungkin kita sulit. Takutnya ada perbedaan cara penulisan. Satu N-nya besar, satu N-nya kecil. Di sistemnya saya tidak tahu bisa atau tidak, jadi mungkin jadi pilihan ganda. Nah, itu sebetulnya mempermudah gitu ya. Kita bisa menseleksi jawaban. Tapi kalau normalnya ini ujian luring, kalian diminta untuk menggambarkan sendiri diagram molekulnya, lalu menjawab semuanya, tidak ada pilihan ganda, semua essay. Jadi itu. Nih, ditarik magnet atau ditolak magnet? Paramagnetik. Ditarik, Bu. Ya, jadi bersifat paramagnetik karena ada 1. Jadi jawabannya yang A. Saya itu ya yang mungkin kemarin ikut kampus tour, inti dari materi yang disampaikan itu teori orbital molekul, sama satu lagi nanti ada mengenai konduktor, isolator, dan semikonduktor. Mudah-mudahan sampai ya. Ini cepat kok karena ini sudah dijabarkan ya, diagram orbital molekulnya sudah dibantu. Berdasarkan diagram orbital molekul tersebut, nah ini biasanya kan suka ada set 1, set 2 ya, diacak gitu supaya tidak sama semuanya, upaya menghindari kecurangan ya supaya berbeda soalnya. Ini untuk NO. Mana? NO polar non polar? Ini sama ya? CN, tadi CN, sekarang NO. Polar non polar? Polar. Polar. Ditarik magnet, ditolak magnet? Ditarik. Tarik. Ya, ini kebetulan jawabannya sama. Mau dapat soal yang atas atau yang bawah jawabannya sama. CN lagi. Mana ikatan, mana spesi? Nah, yang paling kuat. Sekarang kita lihat untuk CN. Berarti spesi yang paling kuat, kita hitung orde ikatan untuk CN.
Ini untuk Cn ya, pengisiannya C itu kan valensinya 4, ini 5, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Berapa orde ikatan Cn? Di sini kita hitung orde ikatan. Cn berapa orde ikatannya? 2,5. 2,5. Cn plus berarti kita hilangkan elektron yang di sini. Berapa orde ikatannya? 2. 2? Oh iya betul, 2, 4 ya. Cn2 plus, kita kuranginya 2. 1, 2. Berapa orde ikatannya? 1,5. 1,5. Cn min? 3. 3. Cn2 min? 2,5. Ya, jadi lihat berdasarkan orde ikatan. Berarti mana yang paling kuat? Yang orde ikatannya, di sini yang ditanyakan spesies yang memiliki ikatan paling kuat. Yang orde ikatannya paling besar. Jadi jawabannya Cn min. Bisa ya? Kalau pertanyaannya, mana yang panjang ikatannya paling kecil? Paling kecil sama ya Cn min. Mana panjang ikatan yang paling besar, paling panjang? Jawabannya yang orde ikatan paling kecil, yaitu Cn2+. Ini sama yang memiliki ikatan paling kuat. Jadi cari orde yang paling besar. Coba sekarang bisa lebih cepat. Orde NO berapa? Itu sudah NO kan? Yang ditulis di sini. Berapa ordenya? 2,5. NO plus? 3. NO2 plus? 2,5. NO min? 2. NO2 min? 1,5. Ya, jadi jawabannya yang B ya. Bisa ya? Oke, masih diagram orbital molekul. Penambahan 1 elektron pada molekul Cn, ini kita tambahkan. Nah, awalnya kalau Cn, tadi orde ikatannya 2 orde ikatan ya. 5 bagi 2, 2,5. Kalau Cn min, orde ikatannya 3 ya. Dengan menambahkan 1 elektron, ikatan Cn menjadi lebih panjang, betul salah? Semakin besar orde, panjang ikatan semakin pendek. Ya, jadi ini salah ya. Momen magnetnya bertambah besar. Betul salah? Salah. Tadinya punya sifat magnet, sekarang tidak punya sifat magnet. Ikatan Cn menjadi lebih kuat. Betul ya, karena orde ikatannya menjadi 3. Sudut ikatannya menjadi lebih besar. Ini tidak, masih sama-sama linear kan ya? Ya bentar, linear atau ya kalau 2 pasti linear ya. Sudut ikatannya menjadi lebih besar, salah. Momen dipolnya bertambah besar, tidak juga ya. Jadi lihat dari orde ikatan, apakah kekuatan ikatan atau panjang ikatan. Ini juga sama Cn. Oh beda. Penambahan 1 elektron pada molekul, sebentar. Ini saya kayaknya salah copy soal nih. Kita coba lihat dari ini saja. Sebentar. Tidak satu soal ujian. Mana tadi tuh menambah elektron. Ini udah. Nih. Diagram orbital molekuler. Ikatan NO, harusnya ikatan NO menjadi paling panjang. Ya, kita lihat yang ini. Coba, ikatan NO menjadi paling panjang kalau seperti apa? Kalau bertambah elektron atau berkurang elektronnya? Kalau melepaskan, jadi ini kembali dari orde ikatan ya. Dengan melepaskan 1 elektron, ini kita lepas, jadi ordenya 3. Melepaskan 2 elektron,
Jadi 2,5 menerima 1 elektron. Kita tambahkan sini jadi 2. Menerima 2 elektron. 1, 2, 6 kurang 3, 1,5. Menerima 3 elektron. 1, 2, 1, 2, 3. Ini 4, 6 kurang 4. 2 bagi 2, 1. Tadi yang paling panjang berarti kita pilih yang ikatannya paling, orde ikatannya paling kecil. Ya, ini tadi saya salah copy ini ya. Salah copy soal. Ya, jadi yang salahnya adalah di sini. Ya, yang ikatan paling panjang itu terjadi kalau seperti apa. Oke, nah yang terakhir nih cukup lah ya harusnya waktunya. Kita kenal sifat padatan itu terhadap hantaran listriknya ada 3. Konduktor mudah menghantarkan listrik, isolator sulit menghantarkan listrik, kemudian semikonduktor biar ada di antaranya. Ya, bisa menghantarkan listrik tapi tidak sebaik konduktor dan tidak seperti isolator. Nah, di dalam padatan kita kenal ada 2 pita. Pita valensi dan pita konduksi atau di sini ditulis pita hantaran ya. Pita konduksi itu pita valensi ini pita atau akibat overlap tingkat energi di mana orbital atom valensi itu berada. Jadi elektron valensi itu adanya di kulit keberapa. Nah, kulit itu nanti karena ini kan banyak atom menjadi pita ya karena tingkat energinya sama. Jadi ini tempat kita contohnya di slide ada Na. Kalau Na, logam Na pita valensinya itu berada di kulit keberapa? Orbital keberapa? Orbital apa? Ini kan berada di periode 3, ujungnya itu 3s1. Jadi pita valensinya di 3s1. Natrium ini menghantarkan listrik. Kenapa? Karena elektron, ini pita konduksinya, pita konduksi itu pita yang paling dekat dengan atau pita di atasnya pita valensi, di mana elektron itu akan berpindah dari pita valensi ke pita konduksi. Mana yang terdekat? Kalau natrium, ini kan masih terisi setengah penuh S-nya. Jadi elektron ya bisa berpindah ke satunya lagi. Gitu. Jadi ciri dari konduktor tidak terpisahkan antara pita valensi dengan pita konduksinya. Jadi rapat. Kalau dilihat dari slide, ada yang seperti ini. Ya. Konduktor tuh sifatnya seperti ini, tidak terpisahkan, artinya mudah sekali untuk pindah elektron dari pita valensi ke pita yang masih kosong. Ini ciri dari konduktor. Kalau isolator terpisah cukup jauh. Ya, ini pita valensinya, ini sulit elektron untuk berpindah. Ini disebut sebagai isolator. Nah, kalau semikonduktor ini masih punya band gap, ini namanya celah energi, tapi cukup kecil. Elektron ini mampu untuk, ini delta E-nya kecil, ini kita sebut semikonduktor. Dimana kalau semikonduktor sifatnya itu dipengaruhi oleh temperatur. Temperatur semakin tinggi, elektron punya energi kinetik yang lebih besar, lebih mudah untuk menghantarkan listrik. Jadi semikonduktor ini biasanya hantarannya akan semakin besar kalau temperatur makin besar. Ya. Jadi sifat fisik unsur X yang sesuai dengan pita tersebut, ini pita valensi. Kita lihat dari sini, ini konduktor. Jadi padatan X bersifat konduktor. Jadi penghantar listrik yang baik ya. Kita hanya bisa melihat sifat hantarannya. Kalau yang lain misalnya apa ya, di sini tidak ada. Paramagnetik, diamagnetik. Jadi tidak ya harus spesifik dari teori orbital molekul. Bersifat diamagnetik tidak tahu ya dari pita hantaran ini, dari apa namanya diagram pita energi. Hantaran listriknya meningkat jika dipanaskan, itu sifat dari semikonduktor. Lelehannya tidak menghantarkan listrik, bukan ya. Yang terakhir, sifat fisik unsur yang sesuai dengan pita energi tersebut. Nah, ini ada band gap, pasti bukan konduktor. Tapi kalau 1 elektron volt, nanti lihat di slide ya, batasan energinya ini masih cukup rendah. Berarti ini adalah semikonduktor.
Sifat hantaran listriknya meningkat jika dipanaskan. Kalau tidak dipengaruhi temperatur, ya itu bukan semikonduktor. Ya, ini sedikit sekilas mengenai sifat padatan. Sampai di sini materi untuk kuis minggu depan. Nah, sisanya silakan kalian pelajari soal-soalnya. Karena kita mengejar, kita berapa ya? 3 minggu lagi ya? Saya ingin menyelesaikan dulu, maju dulu ke gas ya, jadi Selasa depan. Tapi Jumatnya biasa ya sebelum kuis baru boleh kita review. Jadi reviewnya tidak di hari Selasa supaya masih fresh gitu ya sebelum kuis. Dan kalian juga punya waktu untuk mempelajari dulu 4 bab yang akan diujikan di kuis. Jadi Selasanya kita masuk bab gas. Jumat kita review lagi untuk bahan kuis. Nanti minggu depan harusnya gas bereslah 2 pertemuan sekalian latihan soal. Nah sisanya kita bahas cairan dan padatan. Jadi sesuai dengan timeline yang saya buat di awal, ya. Oke, sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, saya langsung akhiri saja pertemuan hari ini. Silakan dipelajari dengan baik, ya. Kuisnya 4 bab. Kalau ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan untuk bertanya. Baik itu di general, ya sama seperti sebelumnya siapa Aisyah ya yang sudah menginisiasi kalau nggak salah. Tapi banyak juga yang masih cenderung memilih private chat, ya itu juga silahkan direct message. Oke, saya akhiri kuliah hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, kita semua ya dalam keadaan sehat, materinya bisa diterima dengan baik. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.